Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 dan perubahannya. Perkenalkan, nama saya Siti Hadijah Nasution, NIM 0305213108, Universitas UIN Sumatera Utara, jurusan Pendidikan Matematika, semester 3, Stambu 2021. Materi yang pertama yaitu A. Pengertian konstitusi. Istilah konstitusi secara etimologis berasal dari constitution yang berarti undang-undang dasar atau hukum dasar. Dalam perkembangannya, istilah konstitusi mempunyai dua arti, yaitu arti luas dan arti sempit. Dalam arti luas, konstitusi berarti keseluruhan dari ketentuan-ketentuan dasar atau hukum dasar, droit constitutionnel. Seperti halnya hukum dasar pada umumnya, hukum dasar juga tidak selalu berbentuk dokumen tertulis. Dalam pengertian sempit atau terbatas, konstitusi berarti piagam dasar atau undang-undang dasar, yaitu suatu dokumen lengkap mengenai peraturan-peraturan dasar negara. B. Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, pengertian Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar adalah naskah yang memaparkan rangka dan tugas-tugas pokok dari badan-badan pemerintah suatu negara dan menentukan pokok-pokok cara kerja badan tersebut tidak tergantung pada orang lain dalam memulai suatu usaha ataupun bisnis. Yang kedua, sifat dan kedudukan Undang-Undang Dasar 1945. Suatu Undang-Undang Dasar 1945 bisa disebut fleksibel atau rigid dilihat dari cara perubahannya dan mudah tidaknya mengikuti perkembangan zaman. Undang-Undang Dasar 1945 mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan kenegaraan di Indonesia. Sebagai hukum dasar, Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sumber hukum dan merupakan hukum yang menempati kedudukan tertinggi. Yang ketiga, hubungan pembukaan dengan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Antara pembukaan dengan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan. Namun demikian, antara pembukaan dengan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 keduanya mempunyai kedudukan hukum yang berbeda. Karena batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 dapat diubah MPR melalui aturan pasal 37. Sedangkan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tidak dapat diubah oleh siapapun termasuk MPR hasil pemilu. Dinamika pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945. A. Periode 1945 sampai 1949 berlaku Undang-Undang Dasar 1945. B. Periode 1949 sampai 1950 berlaku konstitusi. C. Periode 1950 sampai 1959 berlaku Undang-Undang Dasar sementara 1950. D. Periode 1959 sampai 1999 berlaku Undang-Undang Dasar 1945 atau sebelum diamandemen. E. Periode 1999 sampai sekarang berlaku Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen. C. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Dasar pemikiran dan pengertian amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Sejak bergantinya pemerintah Orde Baru ke pemerintah reformasi, maka perubahan konstitusi dipandang sebagai kebutuhan dan agenda yang harus dilakukan berdasarkan pandangan berbagai kalangan dengan berbagai pertimbangan. 1. Undang-Undang Dasar 1945 tidak lagi cukup untuk mengatur dan mengarahkan penyelenggaraan negara sesuai harapan rakyat. 2. Kebutuhan terbentuknya good governance. 3. Dukungan penegakan demokrasi dan HAM. Adapun istilah amandemen berasal dari bahasa Inggris amendments yang artinya perubahan atau mengubah. Undang-Undang Dasar 1945 telah mengalami 4 kali perubahan, yaitu perubahan pertama pada SU MPR tanggal 12 sampai 19 Oktober 1999.
Perubahan kedua pada sidang tahunan MPR yang ditetapkan tanggal 18 Agustus 2000. Perubahan ketiga dilakukan pada ST MPR tanggal 9 November 2001. Perubahan keempat dilaksanakan pada ST MPR tanggal 10 Agustus 2002. Sistem pemerintahan negara. 1. Negara Indonesia adalah negara hukum atau pasal 1 ayat 3. 2. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar atau pasal 1 ayat 2. 3. Pemerintahan berdasar atas sistem konstitusi atau hukum dasar. 4. Presiden adalah pemegang kekuasaan pemerintah menurut Undang-Undang Dasar. 5. Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR. 6. Menteri negara adalah pembantu presiden. Lembaga tinggi negara. Yang pertama, Presiden dan Wakil Presiden. Kedua, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Ketiga, Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Keempat, Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Yang kelima, Mahkamah Konstitusi atau MK. Keenam, Mahkamah Agung atau MA. Ketujuh, Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Lembaga negara. Yang pertama, Menteri Negara. Kedua, Tentara Nasional Indonesia. Ketiga, Kepolisian Negara. Keempat, Komisi Yudisial. Kelima, Komisi Pemilihan Umum. Keenam, Bank Sentral. Dan yang terakhir, lembaga daerah. Yang pertama, pemerintah daerah provinsi. Kedua, gubernur. Tiga, DPRD provinsi. Keempat, pemerintah daerah kabupaten. Kelima, bupati. Keenam, DPRD kabupaten. Ketujuh, pemerintah daerah kota. Kedelapan, wali kota. Kesembilan, DPRD kota. Terima kasih telah